yang Bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang ada di Wadas? Oke, Itu Pak. Terima kasih. Boleh nitip satu lagi? Satu aja. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Mas Anies mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Kumpulkan kumpulkan. dulu. Oke, langsung Kakak, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda dan saya mahasiswa Paramadina jurusan Psikologi. Adinda. Saya dulu mantan reporter dari Tempo dan sekarang bekerja untuk Women Talk. Saya ingin menanyakan tentang RUU PPRT. Sebentar. Sebelum bertanya, saya mohon izin memaparkan data terlebih dahulu. RUU PPRT ini sudah digantung 20 tahun dan saat ini telah memasuki hari ke-150 aksi demo mogok makan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Akibat tidak disahkannya RUU ini mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan dari payung hukum. Berdasarkan data dari Jala PRT, setiap tahunnya ada 600 aduan dari pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dan diantaranya adalah human trafficking. Semangat, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinda. Saya Kasih ingin tisu, bertanya. Ada. Nggak ada air kayaknya. Nggak ada. Air minum ada. Karena pengesahan RUU ini ada masalah tentang bias gender, lalu perbedaan kelas sosial, dan juga relasi kekuasaan sehingga banyak sekali kasus yang akhirnya berujung damai karena kekuasaan dari majikannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti yang kita semua tahu, pengesahan RUU ini ada di tangan para pejabat yang dimana mayoritas dari pejabat pasti mempekerjakan pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Bagaimana langkah yang akan Bapak ambil untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga? Karena selama ini undang-undang ini ditunda selama 20 tahun karena tidak ada yang mewakilkan suara dari pekerja rumah tangga. Baik, terima kasih. Mantap, Dinda. Keren. Silakan Ibu. Saya ikut nangis. Sayang. Saya sendiri sebagai PRT Pak, saya di sini mewakili. Terima kasih Dinda. Terima kasih. Kamu udah menyuarakan suara PRT. Perkenalkan, nama saya Suartini, saya sendiri sebagai PRT. Saya udah lebih dari, pokoknya saya lulus SD udah dari PRT Pak. Jadi mungkin lebih dari 25 tahun, mungkin bahkan lebih. Karena umur saya sekarang udah 45 tahun. Jadi saya juga berkaitan yang dipertanyakan dengan Dinda itu, kita itu satu jaringan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan untuk PRT. Jadi saya di sini hanya mau menyampaikan bagaimana Pak Anies memberi arti kehadiran dan peran PRT. Apakah Amin kelak mendukung pengesahan UU untuk perlindungan pekerja domestik atau PRT di Indonesia? Kami sudah berjuang 20 tahun lebih, tetapi dihambat di DPR. Bagaimana terobosan Bapak mengingat koalisi Bapak kecil hanya 3 partai? Seperti itu. Saya dari Jala PRT mewakili 6 juta PRT di seluruh Indonesia.
kami keluarga miskin dari 40 juta penduduk di Indonesia yang kami mencari nafkah sebagai PRT untuk menafkahi keluarga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Yuk duduk, mau aku bantuin? Sini sayang. Terima kasih Ibu. Dinda juga thank you ya. Ya, teman-teman sekalian, Bapak sekalian. Tadi saya ingin jawab pertanyaan pertama dulu Ya. dari Bung Miftah tadi ya. Miftah dari Universitas Tidar Magelang, langkah konkret apa yang diselesaikan? Begini, Bung Miftah, prinsip yang kami adopsi adalah prinsip keadilan kesetaraan. Jadi bagi kami solusi yang dibuat harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi undang semuanya. Ada deadlock, deadlock itu terjadi di semua urusan. Tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Dan itu membutuhkan endurance. Endurance itu daya tahan untuk menjalani. Saya beri ilustrasi. Kami mau mempersatukan pengelola angkot di Jakarta untuk bekerja dalam satu sistem. Berapa kali pertemuan untuk bisa sepakat. Di awalnya deadlock, pertemuan paling keras yang saya pernah rasakan di Pemprov DKI adalah ketemu dengan orang-orang pribadi-pribadi mengelola angkot itu. Kerasnya luar biasa. Keras sekali. Tapi kemudian kita jalani terus. Sampai tuntas sepakat ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Selesai. Ada kesepakatan. Nah, kita tuh sering di pemerintahan nggak punya daya tahan tuh untuk mengerjakan itu semua. Yang namanya perbedaan, pasti kita bisa sampai pada titik temu, pasti. Hanya harus duduk bersama dan harus ada take and give. Ini juga akan proses negosiasi yang panjang untuk itu. Nah, tapi kalau kita diburu-buru ini kalau dulu ya 77 kali nggak dikerjakan, udah 30 kali putuskan aja. Apa yang terjadi? Demo terus sepanjang waktu tuh di Jakarta. Angkot-angkot tuh demo terus. Kenapa? Karena kita nggak sabar nyelesain. Nah itu dikerjakan. Menurut saya bisa dicarikan titik temu. Tapi prinsipnya adil, setara. Semua pihak harus sepakat. Kalau prinsip itu tidak ada, maka negosiasi akan sulit ketemu jalan. Nah sulit. Duduk di sini, duduk bersama kalau kita ingin prinsip keadilan diterapkan. Itu yang akan saya kerjakan dan kita harus sabar sampai prosesnya tuntas. Begitu ya jawabnya. Makasih. Kemudian yang kedua, Adinda. Terima kasih Adinda. Anda mahasiswa, Anda masih kuliah, tapi Anda sudah memikirkan nasib jutaan orang yang hari ini kondisinya. Makasih Adinda. Dan dia sepenuh hati, artinya dia sepenuh hati. Saya tadi ketika lihat tanya itu dia udah loncat-loncat terus, minta supaya dipanggil dan datang ke sini. Adinda, kita bangga punya anak muda seperti Anda yang buat kita punya masa depan baik. Kemudian tadi Ibu Suwardi, Ibu Suwardi, terima kasih. Kita kan nggak membayangkan random begini ketemu, bukan? Lagi-lagi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Mempertemukan yang memperjuangkan, yang diperjuangkan dan memperjuangkan bersamaan. Nah, begini. Nomor satu, istilahnya juga nih. Jangan lagi menggunakan istilah asisten rumah tangga, tapi pekerja rumah tangga. Ini sederhana nampaknya, tapi ini adalah sesuatu yang mendasar yang harus kita miliki. Kemudian ada beberapa prinsip. Prinsipnya adalah perlindungan dan keadilan. Dan saya boleh ceritakan, Gus Imin ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja, dia yang memutuskan untuk menghentikan pengiriman PRT ke negara yang di situ ada problem perlindungan pada pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Jadi
Gus Imin pun punya rekam jejak nih dalam urusan perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, saya ingin garis bawahi beberapa. Pertama, prinsipnya dan menurut saya RUU ini harus diproses, harus dituntaskan sehingga ada perlindungan kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia. Tuntaskan itu. Dan ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Satu, memastikan penghidupan yang layak. Itu nomor satu. Yang kedua, kita harus memastikan adalah jam kerja yang manusiawi. Karena ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga, perlindungan sosial, perlindungan kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Ini yang harus kita lakukan. Dan tidak kalah penting, ada pencegahan atas eksploitasi pekerja di bawah umur. Jadi umur minimal untuk bekerja itu harus diterapkan. Sehingga memang mereka akan terlindungi. Lalu sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dan kita di pemerintah harus menyediakan balai-balai pelatihan sehingga mereka memiliki keterampilan yang membuat mereka bisa bekerja lebih baik dan mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan yang tidak kalah penting adalah bantuan untuk mereka ikut kejar paket. Karena banyak pekerja rumah tangga adalah anak-anak yang putus sekolah di kampungnya. Kalau mereka berada di perkotaan, mereka harus diberi akses, berikan hak untuk belajar lewat PKBM sehingga mereka bisa dapat kejar paket A atau paket B atau paket C sehingga mereka bisa mengerjakan itu. Kami punya pengalaman Bu soal ini. Ada pekerja rumah tangga di tempat kami yang bekerja hanya lulusan SMP dan kemudian lulusan SD mungkin dia kejar paket SMP, kejar paket SMA. Dan sekarang dia sedang kuliah di universitas untuk dapat gelar sarjana bagi dia. Oke? Nah itu susunan untuk hukumnya. Tapi saya ingin memberikan pesan. Ini pesan moral. Ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan mengirimkan pesan moral ini kepada seluruh keluarga yang merekrut pekerja rumah tangga. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya begini. Jangan pandang pekerja rumah tangga itu semata-mata sebagai pekerja. Oke? Tapi pandang mereka sebagai saudara sebangsa yang harus ditingkatkan harkat derajat sosial ekonominya di masa depan. Ketika di rumah Anda ada 2 orang pekerja rumah tangga, maka lihat ini sebagai sumur pahala bagi Anda. Mereka bekerja di sini, tapi mereka gantungan hidup keluarganya di kampungnya. Maka lindungi mereka, berikan mereka yang cukup, bahkan kalau perlu beri yang lebih. Bukan hanya pada pekerja rumah tangga. Bila Anda punya supir, maka pikirkan apa yang dimiliki oleh keluarganya. Misalnya, beri telur untuk 1 bulan keluarganya. Beri beras untuk 1 bulan keluarganya. Bukan bentuk rupiah, tapi Anda tunjukkan saya sedang mengangkat derajat saudara sebangsa karena saya diangkat derajatnya oleh negara sehingga bisa makmur seperti sekarang ini. Semua kelas menengah di Indonesia adalah hasil pendidikan. Semua. Dan mayoritas dulu bisa sekolah, bisa kuliah karena pendidikannya itu murah. Pendidikan murah, sudah diangkat derajatnya oleh negara, sekarang bantu ngangkat derajat saudara-saudara kita. Jadi memandang pekerja rumah tangga itu bukan sebagai hubungan industrial, tapi sebagai tanggung jawab moral. Saya cerita nih soal ini. Satu ketika saya ngobrol dengan seorang teman, lalu dia cerita begini, wah mas saya lagi senang sekali ini. Anak, dia menyebutnya ART di rumah, ya bahasa dia begitu. Anak ART di rumah udah lulus SMA. Terus gimana? Alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri di Bandung. Terus ya saya biayain semuanya sampai lulus. Terus saya tanya, itu biayanya gak murah loh Fakultas Kedokteran. Terus dia bilang apa? Saya cuman kepengen mbak di rumah nanti hari tuanya pensiun
sebagai ibu seorang dokter yang nantinya bisa merawat sampai mereka akhir hayatnya. Saya cuma kepengen mbak ini yang sudah tahunan itu nanti anaknya dokter dan dia akan tinggal di rumah anak yang dokter. Itu melampaui besaran rupiah berapapun yang diberikan kepada PRT. Itu adalah pesan moral yang sekarang harus dipegang. Semua yang bisa mendapatkan kesejahteraan sehingga bisa merekrut orang bekerja di rumahnya, itu bantu. Jadi undang-undang yang tadi dibicarakan itu adalah regulasi. Tapi kita membutuhkan lebih dari regulasi. Kita membutuhkan panggilan moral untuk mengangkat saudara-saudara kita yang hari ini posisinya lemah. Dan nanti mereka akan naik derajatnya dan apa yang terjadi? Sampai kapanpun mereka akan ingat bahwa yang mengangkat status sosial ekonomi saya adalah orang yang dulu memberikan pekerjaan kepada saya dan berdampak kepada umur hidup anak cucunya nanti. Bapak Ibu sekalian, negeri ini tidak cukup diatur pakai regulasi. Negeri ini harus diatur dengan panggilan moral. Karena negeri ini dibangun dengan prinsip moral. Ya kita bikin aturannya, tapi yang tidak kalah penting kita ketuk hati semua orang yang memiliki kemampuan. Angkat derajat itu. Saya pernah ketika baru masuk Jakarta, saya cenderung nyetir sendiri kemana-mana. Karena ketika saya sekolah di Amerika nyetir sendiri, punya supir itu nggak nyaman. Perasaan kayak nggak nyaman waktu itu. Akhirnya saya terjebak macet 2 jam, 3 jam per berangkat kantor. Akhirnya ngalah juga saya. Akhirnya merekrut seorang pengemudi. Ini saya ceritakan deh, merekrut pengemudi. Apa yang kemudian transformasi pikiran saya? Saya nggak pernah, seumur-umur saya tidak pernah memiliki pegawai. Dan ketika ada pengemudi, mendadak saya sadar hidupnya dia itu bergantung kepada kerja dia bersama saya. Itu mindset saya ubah. Ini harus dipandang sebagai tanggung jawab saya untuk mengangkat derajat dia yang hanya berpendidikan SMP supaya dia dan keluarganya bisa naik kelas. Itu pandangannya. Jadi pandangannya bukan ini sebagai pegawai, bukan, tapi tanggung jawab moral. Sehingga kita bukan hanya kontraknya, kalau kontraknya harus ada itu, tapi juga tanggung jawab moral lainnya. Anda datang ke bandara, banyak yang menjadi porter. Udahlah saya angkat sendiri. Kalau saya boleh anjurkan, panggil porter itu. Bapak angkat, walaupun kita bisa, ngangkat sendiri koper bisa. Tapi jangan beri dia pekerjaan dengan panggil. Porter silahkan angkat koper saya, ayo bantu. Bukan malas, nanti kemudian berikan uangnya. Dan saat berikan uangnya bilang, Pak tolong jangan dipakai buat rokok, pakai untuk pendidikan anak-anak, pakai untuk sekolah anak-anak. Dia akan pegang itu, dengan bilang, saya terima uang ini dan dipesan sama yang memberi, jangan untuk rokok. Jadi ketika kita diberikan rizki oleh Allah untuk memiliki kemudahan secara ekonomi, tarik saudara-saudara kita yang di bawah. Ini pesan moral untuk mereka yang sudah diangkat derajatnya oleh negara agar mengangkat derajat saudara-saudara kita yang belum sejahtera. Itu jawabannya. Sorry lebih dari 2 menit. Gak apa-apa Pak. Oke. Terima kasih mantap, buat para terima penanya. kasih. Terima kasih buat Mas Anies. Nggak berani kita motong, Masya Pak. Allah masih banyak banget Ya. ya. Aduh, Nih. sampai situ juga. Iya. Oke, Nih. Gimana nih teman-teman. Kari Kak Budi? Oke, Banyak ini banget ya mau nanya karena ya. waktunya udah mau berakhir, saya mau mempersilakan Pak Anies untuk memberikan Closing ya, sapaan statement. untuk orang-orang ini soal bagaimana pemilu kita yang udah menghitung hari lagi nih Pak Anies, ya Iya. kan? Agar semuanya berjalan dengan baik. Dan juga saya mau minta mengklarifikasi juga. Mas Anies kemarin dituduh melakukan provokasi. Yang dalam isu agraria soal tanahnya salah satu paslon gitu ya. Oke. Karena ternyata kita lihat di LHKPR-nya cuma 60 hektar Mas ternyata. Nah ini soal provokasinya dalam hal-hal ini untuk pemilu yang lebih riang gembira gitu. Silakan Mas Oke Anies. silakan Pak Anies. Ya, teman-teman sekalian, ini gini, ditambahkan teman-teman sekalian, terima kasih sekali. Ditambah 1 jam pun nggak akan selesai. Betul tidak? Ditambah 5 jam pun akan selesai. Kita masih banyak hal. Tapi pesannya teman-teman, yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Dan perubahan itu salah satunya adalah membuat pemerintahan yang terbuka dengan dialog bersama dengan seluruh rakyatnya. Bukan negara yang takut dengan rakyat.
dan negara yang bisa berinteraksi, apakah jawaban disetujui 100%? Belum tentu. Kalau dengar jawaban, saya setuju 100% ada, saya setuju 90%, saya setuju 70%, saya mungkin setuju 60%, gak apa-apa. Tapi yang penting Anda tahu penjelasannya, Anda bisa menakar seberapa jauh. Yang susah itu kalau tidak ada dialog, Anda mengetahui setujunya berapa persen aja gak tahu. Kan ini pilpres bukan memilih foto untuk dipasang di ruang-ruang kelas. Kalau milih foto di ruang kelas, bandingkan bannernya aja. Karena kita mau milih foto di ruang kelas, kita memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama negara, mewakili kita semua. Karena itu, menurut saya kita harus menghormati rakyat dengan cara berdialog begini. Dan Anda punya hak untuk tidak setuju dengan yang disampaikan. Karena nggak mungkin juga semua orang berpikiran sama, bukan? Tapi minimal Anda bisa menilai. Bisa menilai itu mana berapa persen saya setuju. Nah, itulah pesan utama dari kegiatan ini. Pertanyaannya masih banyak, yang harus didiskusikan masih banyak. Tapi insya Allah waktu kita juga di dalam proses ini masih panjang. Jadi selalu kesempatan itu akan ada. Kemudian teman-teman sekalian, ya. Oh ya, oh. Udah situ dulu. Nanti saya bilangin. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, saya teruskan. Ini kamu bayang tadi saya sempat diwawancari tadi sama media. Saya sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta punya kewajiban konstitusional untuk menuntaskan hak bagi warga Kampung Bayam untuk tinggal di tempat itu. Tadi saya ditanya bahwa itu akan dipakai untuk pekerja di JIS. Menurut saya dari awal itu dirancang bukan untuk pekerja JIS. Itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya pun ada tempat untuk mereka bercocok tanam. Betul kan? Ada lahan pertanian di bawah dan lahan pertanian di rooftop. Lahan pertanian di rooftop, desainnya pun desain untuk itu. Jadi ya, Furqan. Nih, Bung Furqan, sebentar aja boleh, sebentar aja ya. Enggak boleh berdiri di sini tapi sebentar aja. Jangan panjang-panjang. Sini. Yuk. Ini kasihan kalau sudah siap-siap begini dengan banner dan lain-lain, masa tidak dikasih kesempatan? Kasih ya kesempatan ya. Sebentar aja Bung Furqan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, sambut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini Pak, akhir-akhir ini kalau dulu saya cerita sedikit, manggil Bapak itu kayaknya kurang mantap karena saya dari kecil petani, Abah manggilnya. Umi, begini Bah, sejak kepergian Abah tahun 2022, pendidikan yang telah diberdirikan di sana oleh Pak Budi Sulistiono hilang. Saya lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan lulus di Kampung Bayam sana. Lalu Abah, tahu Abah, dulu relawan semua karena Abah yang benar-benar konsisten dan benar-benar amanah kepada rakyat. Kepada kaum jelata, kaum miskin, petani kota yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahnya. Tapi ketika 2017, 2018, Abah masih ingat dengan pelukan kasih sayang Bah pada kami, dan kami dimanusiakan di situ. Datang dinas KPKP, kami hanya bertani dulu, berpikir cuma hanya bertani, bagaimana menjual, bagaimana caranya dapur tidak ramai, bagaimana caranya anak kami bisa jajan. Di sana kami dididik Bah, sampai sekarang kami lengkap, sampai ibu-ibu 2 orang Bah sudah bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Mandarin.
Ini seharusnya dilanjutkan, jangan dijegal. 1 tahun 2 bulan, Bah. Dulu ekonomi kami maju, Bah. Bayangkan. Itu pengikut-pengikut Abah di Pemda yang namanya Bang Sami, Mas Kozin, Uda John ngasih modal 5 juta, Bah. Bukan Jack Pro, Bah, yang ngasih modal, Bah. Bukan, Bah. Relawan-relawan itu. Maka kami bisa berdagang ibu-ibunya di sana yang disediakan kantin itu. Yang dijanjikan oleh Abah. Jadi mohon, Abah Anies bukan berjanji tapi melaksanakan baktinya sebagai pemimpin. Tolong kami, Dewan Perwakilan Rakyat, mohon ini dilanjutkan baktinya Pak Anies sebagai gubernur ini menjadi pemimpin bakti kepada masyarakatnya. Tolong dengar Dewan Perwakilan Rakyat. Mohon. Oke. Siap. Kami dikriminalisasi sekarang, Abah. Bayangkan 1 tahun, 2 bulan di sana kami harus menjaga kesehatan anak dan kami ngampar ke ikan asin. Bismillah, bismillah. Insya Allah nanti Allahu begitu Akbar. Quran lagi Barakallah. ya. Barakallah. Saya selalu bilang, berduduk lagi, terima kasih. Saya selalu bilang yang sabar. Insya Allah, kalau kewenangan itu dikembalikan, segera kita kembalikan hak itu. Teman-teman sekalian, menjadi negara itu artinya rahim. Menjadi negara itu artinya rahman. Menjadi negara itu artinya mengasihi, menyayangi. Dan rakyat itu adalah yang harus dipandang sebagai pihak yang dilindungi. Teman-teman ini, warga kampung Bayam ini bukan dilindungi oleh pribadi, ini dilindungi oleh keputusan gubernur yang harusnya dilaksanakan oleh negara. Jadi tidak seharusnya pelayanan-pelayanan itu berhenti, justru pelayanan itu harus diteruskan. Penderitaan yang mereka alami bukan penderitaan karena mereka, tapi karena pemerintah mengubah kebijakan. Menurut saya ini harus dikembalikan. Mudah-mudahan ini terdengar oleh pemerintah dan mudah-mudahan ini nanti dilaksanakan. Tapi jangan sampai karena diungkapkan di sini makin tidak dilaksanakan. Jangan sampai karena teman-teman ini melakukannya secara terbuka. Mudah-mudahan kriminalisasi tidak terjadi juga pada teman-teman semua. Jadi teman-teman semua kembali kepada persoalan ini, perlindungan perempuan, perlindungan kepada soal lingkungan hidup dan hak atas tanah itu adalah isu besar yang kita ingin selesaikan ketika kami diberikan kewenangan. Tadi kami bicarakan soal perlindungan, sudah itu disampaikan. Nah, tapi kewenangan itu diberikannya oleh keputusan rakyat. 14 Februari rakyat Indonesia akan memutuskan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Dan kami berencana untuk melakukan tadi semua. Saya tidak minta pada teman-teman untuk memilih nomor 1. Kami hanya minta kepada teman-teman semua, pada masyarakat untuk melakukan perbandingan. Bandingkan rekam jejaknya, bandingkan cara berpikirnya, bandingkan cara mengambil keputusannya, bandingkan rekam karyanya. Karena yang akan diberikan kewenangan itu bukan kewenangan untuk dipasang fotonya, tapi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama negara dan atas nama rakyat Indonesia. Sesudah itu Anda pilih sendiri siapa yang menurut Anda paling tepat. Dan kami yakin semua keputusan yang dikerjakan dengan rasional, artinya membandingkan, insya Allah akan menghadirkan keputusan yang terbaik untuk Republik ini. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang memenuhi ruangan ini. Terima kasih untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia yang lebih cerdas, Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih Mas Ari, Mas Budi, Bella, terima kasih atas Sama-sama, dukungannya Pak. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih sudah hadir di Desak Anies pada hari ini Terima atas kasih banyak kedatangan Anda teman-teman semua. sudah hadir di Desak Anies hari ini.